Oke, kita mulai ya. Jadi pembahasan pertamanya introduction, kenalin diri ke orang. Nah itu biasanya kalau for the first time we meet up with the people pasti perkenalan diri. Nah ada beberapa yang keliru kalau saya perhatikan kebanyakan. Jadi gini, sambil jalan nih, sambil ini aja. Jadi nanti polanya dipakai. Joshua, ya. Kedengeran nggak suara saya? Suaranya jelas belum? Oke, Kurang? jelas. Jelas. Tadi Joshua mana keluar? Jelas ya. Udah saya udah rekam juga nih. Oke. Jadi yang pertama kan kenalin nama, kenalin nama. Terus asal. Nah, asal tuh banyak yang salah, banyak yang keliru, banyak yang keliru gitu. Karena kita kan ngobrolnya sama orang luar, beda negara. Jadi asal kita asal negara. Jadi gini ya. Oke, I would like introduce myself. My full name atau my name is bla 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 ya. Nah, terus I'm from. Nah, I'm from itu bukan kota ya. Karena kita kenalan sama orang luar, beda negara. I'm from tuh bukan ngacunya ke I'm from Tangerang, bukan. I'm from tuh negara negara asal. I'm from. Nah, ini ada keliru di sini. I'm from. Nah, baru kalau nyebutin kota, kita baru ngomong I live in. I live in. I'm from Indonesia karena kita nanti kenalannya sama orang luar gitu. Kecuali kalau eh, sama orang Indonesia lagi nanti jarang sebenarnya nanti kita jarang kalau ngomong Indonesia lagi ya ngomong Indonesia aja sama-sama Indonesia kan gitu logikanya. Jadi I'm from tuh negara. Nah, nanti nggak apa-apa kita praktekin. Ini udah nggak ada yang masuk lagi ya. Oke, contohnya gini nih. Ya, first of all, I'd like to introduce myself atau let me introduce myself sama aja. I would like to introduce myself. My full name is Ade Imam Julipar. You can call me Ade or Imam. I think it's easier for you to pronounce my name. You can call me Imam or Ade. And then I'm from Indonesia. Nah, I'm from Indonesia. Okay. I live in Tangerang, Lipan. Sebentar, ini saya sambil ini ya masukin. Nah, ya, jadi banyak keliru ya. Sebenarnya bisa bisa nggak keliru, maksudnya abdolnya gitu ya. Nggak ada salah. Saya nggak nyebut salah ya keliru aja. Lebih tepatnya enak. Jadi gitu. I'm from Indonesia bukan I'm from kota ya. Oke, saya ulang lagi nih ada yang baru. Eh, First of all, I'd like to introduce myself. My full name is Ade Imam Julipar. You can call me Imam. I think it's easier for you to pronounce my name. And then I'm from Indonesia. I live in Tangerang. Nah, setelah itu baru nyebutin kerjaan. Misalkan I'm an English teacher. Bisa I'm an company employee. I'm a company employee. Ya, terserah nanti kerjanya apa. Kita praktek ya. Eh Peri, Ripan, Septiadi, Indra. Nanti kita praktek ya. Jadi nama, negara, tinggal di mana, kerjaan, terus hobi. Eh, Umur boleh juga umur. Hobi biar banyak. Hobi. Dan nanti kalau ada tambahan, tambahin aja. Realme. Nah, sambil ini pada masuk. Ya jadi ngulang-ngulang. Kalau on time mah enak. Jadi balik lagi itu. Oke ya, nanti satu-satu yang siap aja. Ya, yang siap kan tadi as I said before harus praktek ngomongnya.
Harus kemana? See you again. See you again. Jadi pada ini di belakang murid kamu juga ada banyak di sini. Iya. Tahu saya lihat tadi. Ya di sini. Ya, say hi. Tuh. Halo. Halo tuh. Sini juga banyak orang tuh. Nah, tuh. Tuh banyak tuh. Lagi banyak orang juga tuh. Tuh Ramji tuh ya Ji. Ya. Iya siap. Ya tadi ya. Yuk. Iya, Bang. Yuk. Udah selesai enggak? Ya udah. Oke. Waalaikumsalam. Oke, siapa dulu yang ini? Jadi ya itu lagi ya. Ripan Septiadi, Peri tadi ada yang masih. Jadi my name is siapa namanya? I'm from negara sebutin. I live in kota. Ya. Terus I'm apa? Ya. Nah, kalau itunya vokal berarti kayak contoh saya. I'm an English teacher. English teacher kenapa pakai bukan karena all ya. Kalau I'm a company employee baru karena kan the company employee. My hobby are reading, writing, speaking and listening gitu misalkan. Terus uh, I'm I'm berapa umurnya misalkan 30 years old karena 30 plural makanya years-nya ada S-nya gitu ya. Gitu aja. Kalau ada yang udah bisa nggak apa-apa. Harus praktek ini, praktek. Oke, siap. Om Indra silakan. Pertama. Yang lain siapin ya. Okay, thank you. Ya. Santai aja gitu. Nah, ini kan belajar semua, nggak apa-apa. Saya juga belajar. Nah, iya, silakan. Okay. Take, take Hi everyone. Hai. My name is Indra Bayu, but you can call me Indra or Bayu. I am from Indonesia and I live in Pamanukan, and I currently work at the local village in here. My hobby is play guitar and sing a song with Padri. I'm with you. Nah, gitu. Okay. Ya, oke. That's all. Nice to meet you. Ya, you too, likewise. Thank you. Oke, anytime, my pleasure. Oke, please. Ripan Setiadi, Ferry, nggak apa-apa, ayo belajar aja. Kalau misalkan masih kagok, nggak usah on cam, gitu aja. Ayo, Ripan silakan, Pan. Ferry dulu, ayo, Ferry silakan, Fer. Kalau masih itu, Jalan, bentar. ayo dah, nggak apa-apa. Septiadi, silakan. Ripan, nggak usah pakai on cam, nggak apa-apa. Iya, Rifan, iya, silakan. Take your turn, please. Go ahead. By all means. hi guys, my name is Rifan, and you can call me Rifan, 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 and I live in Indonesia, and I'm from Indonesia. I live in Subang right now, and Mr. Ade is my family, and now I'm student in Subang University, and I'm struggling in final project or skripsi, skripsi, and terus apa lagi, Pak? My hobby is listening music maybe. Yeah. And I'm 22 years old. Gitu. Nice. Ya. Anything else? That's all? Nothing. Ya, oke. Septiadi nggak apa-apa. Nggak on cam. Asal ngomong aja. Nanti itu karena malu itu yang bikin susah malu ya. Nggak apa-apa, ya. Udah bagus ini udah ikut Zoom berarti udah mau berkemais. Please go ahead. Take your turn. Cek Pak, suaranya kedengeran Pak? Kedengeran? Ya, please. Ya, Okay. I can hear you. Hello everyone. I would like to introduce myself. My name is Septi.
My full name is Wilut Septiadi. You can call me Septi. I am from Indonesia and I live in Tangerang. I am a worker. I am an employer in a local company. My hobby is watching movie and um, Coba. okay. I was born in Tangerang in sorry, 1991. So I am 34 years old. Maybe it's enough for now. Thank you, everyone. Oke, you welcome. Anytime, my pleasure. Nah, itu saya ituin ya rahasianya. Jadi nanti kalau ketemu orang luar, itu terus yang diomongin. Pasti itu terus. Ketemu orang baru, nanti kita buka aplikasi ya, nanti ada aplikasi. Buat ngomong langsung orang-orang boleh. Itu terus yang diomongin. My name is ini I'm from Indonesia, I live in itu terus makin lama kan makin lancar. Nanti kan ada di buku tuh yang mimicking itu. Nanti kalau pronunciation-nya itu nggak apa-apa, nanti sambil jalan aja, nggak ada salah. Pokoknya nggak ada salah, yang ada tuh nggak lazim, nggak apa-apa. eh Selama ya, maksudnya itu as long as the people understand what we say and then we can understand what people say, that's enough. That is called mutual intelligibility. Mutual intelligibility itu pengertiannya pokoknya cukup kita ngerti yang dia maksud, dia ngerti yang kita maksud. Udah, itu communication namanya. Mutual intelligibility. That's all, that's it. That's enough. Gitu. Nah, yang tadi introduction itu nanti diulang-ulang terus sampai bosen gitu. Tiap ketemu orang pasti itu lagi, itu lagi. Nah, terus makanya ini hafalin, ini basicnya, introduksi basic, nama, kerjaan, eh, apa, from dari apa negara, terus tinggal di kota mana, live in di mana gitu. Terus diulang-ulang, ulang-ulang terus. Nanti jadi terbiasa gitu. Nanti beda, nanti kan karena sering kan. Repetition is the mother of skills. Jadi nge-repeat, repetition terus gitu. Ya. Ya, nah nanti kita di minggu selanjutnya, berarti ya minggu Sabtu ya, Sabtu atau Minggu. Pokoknya itu aja. Yang di buku dipelajari dulu semua. Minggu Lebaran. Kita praktek Lebaran, lagi. Pak. Iya. Gimana? Lebaran minggu depan. Iya, ya berarti minggu depannya lagi. Iya, minggu depannya lagi. Minggu depan lagi, nggak apa-apa. Pokoknya rutin ya, kita pengen tahu maksudnya. Kita praktekkan, yang penting konsisten, terus benar-benar ini ya. Coba, saya mau buktikan gitu dengan strategi yang di buku itu, nyampe nggak 3 bulan, 2 bulan lah paling lama 2 bulan bisa lancar gitu speaking, ya. Tapi asal ada niat sebenarnya bisa. Siapa aja. Mana nunggu sip nih nanti. Nanti mungkin ada, nanti kalau mau langsung praktek sama orang luar, saya kirim link di grup WA di aplikasi. Nanti kita bareng-bareng di aplikasi itu yang orang-orang luar gitu. Nah, gitu. Biar langsung. Tapi Iya, Pak. basicnya Eh, kita perkuat dulu di sini gitu. Nah, introduction yang tadi ya itu benar-benar basic, harus harus dihafalin.
Jadi jangan sampai maksudnya kagok lagi gitu. Nggak apa-apa untuk awal. Terus ulang, nanti lancar. Oke. Oke. Nah, terus sekarang masuk ke itu introduction. Nah, terus ada lagi nih. Ini greeting ya. Jadi pertama ketemu kan biasa kan how are you? Oke. Nah, saya jelasin nih, udah rekam ya. Ini penting juga nih. Jadi pertama ketemu tuh how are you, how are you, how are you itu standar. Terus jawabannya I'm fine. Kan seperti yang di sekolah kan diajarin seperti itu. Itu udah baku. How are you jawabannya pasti I'm fine. Nah, ini ada kemungkinan si lawan bicara kita tidak menggunakan how are you. Nah, kita harus tahu nih the other way to say how are you instead of the other way to say instead of how are you. Jadi ada beberapa alternatif yang similar, yang sama sama how are you, gitu ya. Jadi ini maksudnya kita kita tahu how are you. Nah, harus tahu juga beberapa alternatifnya. Kita bisa selain how are you, the other way to say instead of how are you itu kita bisa pakai how have you been, how have you been. How's it going? What's up? How are you doing? Bukan what are you doing ya. How are you doing? Nah, ini alternatifnya. Jadi ini pelajari juga, dipelajari juga. Takutnya orang datang karena kita udah familiar sama how are you, how's it going? Apa yang nanya sama apa? How are you doing? Itu sebenarnya sama. What are you doing? What's up? How are you doing? How have you been? How's it going? Itu sama ya. Nah, takutnya orang pakai nggak nggak pakai how are you, pakai yang keempat ini apa yang ada masih banyak sih. Ini salah satunya ini ya beberapa contohnya seperti itu gitu. Nah, nanti misalkan how have you been? Jangan bingung. Nah, itu sama aja how are you gitu. Nah, jawabannya kan udah tahu nih. Pertama kan how are you terus I am fine. Nah, I am fine juga ada beberapa varian. Jadi supaya lebih lebih ini ya, lebih lebih kaya gitu perbenaran katanya. Jadi selain I'm fine, kita bisa juga pakai I'm good, I'm doing well. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita nanya ke orang, karena kita udah punya how are you sama I'm fine dong. How are you? Dia kita jawabnya I'm doing great. Apa sih dia ngomong? Nah, itu sama I'm fine, I'm good, I'm doing well, I'm doing great. So, not bad I guess so. Itu sama, banyak tuh. Ya. Jadi nanti jangan kejebak. Takutnya mikir lagi gitu. Begitu, how are you? Eh, so, apa ya? Bingung, sama aja gitu. Dan nanti banyak variannya orang orang bule nanti banyak pakai varian-varian itu. Malah bingung. Ya, seperti itu. Nanti pokoknya sering latihan aja, sering latihan. Kemana, Jidan? Besok aja, Apanya? besok aja, besok aja, besok aja. Ya udah. Kamu mau keluar? Sama Cira, mau kamu juga. Yuk, ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, terus sampai sini ada yang mau tanya nggak? Om Indra, Septiadi, Ripan, ada yang mau tanya nggak? Coba. Cukup. Ah, jadi kita ngabisin waktu ya. Oke, saya kasih lagi eh yang thank you, misalkan kan kalau itu, nah, thank you ya. Itu variasinya banyak juga. Bisa kita bisa juga pakai I appreciate it, bisa juga. I really appreciate it. Nah, kalau thank you biasanya kita jawab apa? Oh, thank you, thank you. Gimana nggak ada nih? You are welcome. Nah, itu kan standar. Ternyata ada the other way to say instead of you're welcome tuh ada banyak juga. Thank you itu kan kalau you're welcome kan udah itu ya. Nah, kita nanti buat itu ya scale up buat nge-level up Inggris kita. Ya nggak apa-apa dipakai you're welcome. Cuman itu udah common gitu kan. Kita bisa pakai juga you're welcome. Bisa pakai anytime. It's my pleasure. Don't mention it.
don't mention it. No worries. Nah, jadi kalau misal thank you, no worries. Ngomong apa sih no worries? Apa ya? Oh, no worries sama aja gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. No worries, don't mention it. Anytime, my pleasure. Masih banyak nanti di itu aja. Jadi varian-varian itu nanti harus dipelajari supaya nanti kita nggak banyak mikir. Nah, caranya gimana? Nah, nanti eh, selain yang di buku itu pelajari, eh, harus dibiasain listening. Jadi nanti coba cari, kalau kita saya cariin ya, ntar saya share di grup, cari conversation basic di itu. Nah, itu dibiasain, didengerin intonasinya apanya, biar kita familiar sama soundnya gitu. Karena kalau speaking tuh tidak bisa terlepas dari speaking. Apalagi nanti ketemu orang ini ya, orang India. Orang India itu agak ribet nanti. Tapi karena kita sering, nanti sering, jadi udah biasa dengan aksen dia gitu. Nanti agak so hard to understand gitu. Maksudnya agak susah buat ngertinya kalau orang-orang India. Jadi aksennya kayak nehi nehi ya ini. Kayak gimana sih nggak kayak mumbling gitu kayak bergumam gitu. Agak susah orang-orang India. Tapi karena nanti kalau kalian udah terbiasa, nanti ngerti gitu. Ya. Si Mose, kamu mau kemana? Oke. Hah? Oh, itu si Mojak apa? Moza. Enggak, itu yang nanya. Oke ya, jadi seperti itu. Coba Peri belum itu. Tadi di motor. Peri silakan introduction. Perkenalan diri coba. Hello everyone, my name is Hadi Adirawan. You can call me Perry. I'm 21 years old. I'm from Indonesia. I live in Palembang. My job Ya apa? study Mercubuana University, Architecture Engineering. Ya. Ah gitu. Pokoknya praktek. Nggak apa-apa. Sambil jalan, sambil jalan. Oke. Pak mau tanya, Iya, silakan. eh, kalau misalkan tadi kan I'm from kan buat negara ya Pak. Nah kalau Ah, misalkan gua saya kan asalnya Palembang. Nah tapi sekarang tinggalnya di Jakarta itu. oke, gini. Kalau case-nya seperti itu, kasusnya seperti itu, eh, I'm originally from Palembang, but right now I live and stay in Tangerang gitu. Jadi I'm originally from, jadi asal kita, hometown kita di mana gitu. Nah, I'm originally from Palembang, kan Ferry asal dari Palembang. Berarti I'm originally from Palembang, but right now I live in. Nah, di mana sekarang tinggalnya, domisilinya gitu. I am originally, for example ya, saya gitu. Mana? Kemana? Mana? Mana? Contoh saja, I'm originally from Subang. Nah, saya ya, I'm originally from Subang, but right now I live and stay in Tangerang. Nah, gitu. I'm originally from Subang. Asalnya, asal hometown saya. But right now I live in currently bisa. Pokoknya fleksibel aja. Yang penting yang tadi itu mutual intelligibility. Orang ngerti yang kita maksud, kita ngerti apa yang orang ngomong gitu. Itu udah cukup itu. Ya, terus apa lagi? Sering itu aja bukunya tadi bahas aja kita pertemuan di Zoom berikutnya praktek. Oh, tuh 10 menit. Yo, jadi settingannya dari dosennya ada. Kamu ngikutin aja dimension style-nya. Settingannya ada. Tinggal ngikutin dimension style-nya. Ada.
Oke ya, tinggal sebentar. Oke, maybe that's all for this time. Have a great day. Nah, ini tuh namanya gini ya. Nah, ini juga ya misalkan ini kan ngabuburit. Nah, pokoknya tiap ada kata kata baru, Inggrisnya apa ya? Ini apa gitu. Jadi lebih cepat. Nah, ngabuburit bahasa Inggrisnya apa tuh? Ada yang tahu nggak ngabuburit bahasa Inggrisnya apa? Hah? Ya. Ah, bilang tahu tuh. Ada yang tahu nggak ngabuburit? Nah, itu kan nanti tiap Ramadan ketemu lagi udah hafal nanti. Terus mudik apa? Cari di itu gitu. Mudik apa? Nah, bilang tadi. Ya, nah. Jadi cari aja. Jadi kalau ngabuburit itu killing time before iftar atau killing time before maghrib. Nah, ini apalin gitu. Terus nanti teknik ngapalnya gini. Kita apalin nih. Oh, ngabuburit killing time before iftar. Nanti berapa jam kemudian repetition killing time before iftar. Nanti besok itu lagi hafalin lagi. Nanti 3 hari lagi hafalin lagi gitu. Itu nanti nancep gitu. Teknik hafalinnya gitu. Ya, proses internalizing gitu. Masukin ke memori kita, memorizingnya kayak gitu. Ah, ya bisa. Kayak gitu. Contohnya gini. Jadi harus 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 konsisten, harus praktik. Contoh gini, ada kata di bahasa Inggris, the longest word in English itu susah. Saya ngapalin, tapi karena saya mau pengen bisa ya, jadi ngapalin hampir seminggu. Ada the longest word in English. Coba aja nanti dicek di Google ya. Kata terpanjang dalam bahasa Inggris itu ada ya. Itu saya ngapalinnya pagi ngapalin nanti siangnya diulang lagi malam di itu besoknya ulang-ulang itu seminggu karena nggak apa-apa karena memorinya kan udah udah faktor U juga gitu kan. Jadi katanya pneumono ultra microscopic silico volcanoconiosis. Nah itu panjang terpanjang coba aja nanti dicek kata terpanjang di Inggris pneumono ultra microscopic silico volcanoconiosis. Saya apalin gitu. Itu apalin karena pengen bisa gitu kan. Ya, sampai kan bisa. Terus ada lagi kata depannya ini. Supercalifragilisticexpialidosis. Nah, itu kan dihafalin. Yakin bisa, ya. Yang itu apalagi itu kata depannya apalagi nanti yang ada di buku kan tinggal baca hafalin gampang. Terus ada lagi hipopoto monstrosis quipedaliophobia. Nah, itu kata-kata panjang gitu. Itu buat ngetrain ngetrain our brain ya biar masuk hal-hal ada new thing something like dibiasakan gitu. Nanti itunya pas praktek ya, praktek sama orang luar. Nanti saya tongkrongin ngobrol sama orang luar gitu. Nanti ngobrol sama orang luar. Nanti saya tongkrongin sini kayak gini nih. Nanti saya undang nih orang luarnya. Kita ngobrol. Nggak apa-apa, jangan malu. Kalau misalkan malu, nggak on cam juga nggak apa-apa. Ya, oke, 5 menit. Ada lagi yang mau tanyain nggak? Terus ada masukan nggak? Formatnya nanti buat nextnya Zoom meeting seperti apa gitu. Coba ada masukan nggak? Om Indra ada masukan nggak? Selain saya tadi yang sebutin nanti ada on maksudnya one on one conversation satu-satu nanti ada juga ada nanti grup ngebahas topik apa gitu nanti saya tentu topiknya terus vocabnya saya kasih dulu tinggal pakai vocabnya tinggal nanti campur-campur bahasa Indonesia untuk sementara nggak apa-apa Inggris Indonesia ada masuk nggak dari Ripan Setiadi Ferry Indra Oh, it's enough. is enough nah gitu dibiasain aja gitu kita lama-lama jadi nanti ngalir go with the flow gitu jadi ngalir oke ya Habis maghrib, hmm? habis.
Almost maghrib. Almost maghrib. Almost. Masih lama. Ya udah. Oke ya. Hari ini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi di Zoom selanjutnya. The next Zoom meeting. Kita langsung praktis-praktis. Karena saya anggap ya, let's say you read the books and you learn the book first, and then after that we can practice in the next Zoom meeting with the other people from Pakistan. Sip, ada enggak maksudnya banyak. Saya banyak cuman kemarin karena di grup tuh ngomongnya bahasa Indonesia, si Brian sama si itu ngambek. Oh, katanya itu kalau apa ngomongnya malah bahasa saya nggak ngerti aja keluar aja lah gitu. Ntar ada juga dari China, cuman dia jago Inggrisnya jago. Terus saya undang-undang satu-satu gitu biar rame. Nah nanti kan misalkan 4 orang gini, nanti saya kasih tema berempat aja ngobrol gitu kan. Temanya udah itu, vocabnya sudah saya kirim nanti di apa di screen, tinggal dipakai gitu. Yang penting semangat. Udah kita pengen tahu saya bulan berikutnya progresnya seperti apa ya. Sering nge-record gitu. Nge-record ngomong. Jadi pronunciation-nya kan nanti ketahuan. Oh, kurangnya di sini gini. Ya, oke. Oke, sementara itu nanti sering biasakin ini ya, listening ya, conversation di Inggris. Itu buat ngebantu nanti. Orang ngomong udah, oh, polanya sama gitu. Oke, sampai bertemu di meeting selanjutnya. Bye-bye. Have a great day. Bye bye. Bye.